Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hainur Putri, NIM 19233030 dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai surat pemberitahuan atau SPT, yaitu mata kuliah pemeriksaan pajak. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai arti penting surat pemberitahuan atau SPT. Pelaporan SPT bagi wajib pajak sangatlah penting, sebagaimana sarana mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUHP. Melalui pelaporan SPT, tiap wajib pajak bisa mengetahui berapa kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Nah, selanjutnya, apa itu SPT? SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Nah, SPT juga memiliki fungsi. Yang pertama itu bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, fungsinya itu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 4 hal. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Selanjutnya itu fungsi SPT yang kedua yaitu bagi pengusaha kena pajak atau BKP, yaitu untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PTN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkannya, yaitu untuk melaporkan tentang 2 hal. Yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis SPT. SPT ini ada 2 jenis. Yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari yang pertama pajak penghasilan PPh pasal 21, kedua PPh pasal 22, ketiga PPh pasal 23, keempat PPh pasal 25, 6 PPh pasal 26, 7 PPh pasal 4 ayat 2, 8 PPh pasal 15, 9 pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan 10 yaitu pemungut PPN. Jenis SPT yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Selanjutnya yaitu ketentuan pokok tentang SPT. Ada 13 ketentuan pokok tentang SPT. 1. Kewajiban pengisian SPT. 2. Bahasa SPT. Ketiga, penandatanganan SPT. Keempat, cara mendapatkan formulir SPT. Kelima, batas waktu penyampaian SPT. 6. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. 7. Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh. 8. Kapan SPT dianggap tidak disampaikan? 9. Lampiran SPT. 10. Penyampaian SPT. 11. Pembetulan SPT. 12. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Dan terakhir yaitu yang ke-13 ESPT. Nah, jika kita
terlambat menyampaikan atau memberikan SPT, maka ada sanksi yang terkait. Yang pertama itu sanksi pidana, yang kedua sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu terbagi dari 4. Yang pertama, untuk SPT masa PPN dikenai 500.000. Kedua, untuk SPT masa lainnya dikenai 100.000. Ketiga, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dikenai 1 juta. Dan yang terakhir itu yang keempat, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, maka dikenai sebesar 100.000. Nah, dengan berakhirnya materi saya tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.